Halo, assalamualaikum Mams. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Ini rutinitas harian aku Mams. Ya, hari-hari yang sangat biasa saja. Hai, selamat pagi Mams. Selamat Natal ya bagi yang menjalankan, dan selamat tahun baru juga 2022. Di sini aku juga menerapkan kebiasaan-kebiasaan positif seperti bangun pagi, sholat subuh, sedekah subuh, dan baca surah Waqiah setiap paginya. Bagi aku sendiri, aku sangat yakin sekali dengan kita menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang positif akan mendatangkan energi dan aura yang positif juga pada diri kita atau hidup kita. Pernah baca di sebuah buku, begini kata-katanya, hiduplah dengan sebuah keyakinan. Maka dengan keyakinan itu kita punya tujuan untuk hidup. Dan insya Allah hidup kita akan perlahan membaik. Kebiasaan-kebiasaan negatif yang dulu aku lakuin, aku ingin mengubahnya menjadi kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan baik ataupun buruk, kalau kita terus-menerus melakukan itu, lama-lama kita akan nyaman dengan kebiasaan itu. Kalau bukan kita sendiri yang mengubahnya, akan sampai kapan? Kita nggak tahu besok masih diberi umur apa enggak. Intinya kita harus lebih baik dari kemarin. Semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Kita lanjut Mams, bikin sarapan, anak aku udah nungguin sambil nonton film kesukaannya. Kebetulan stok roti tawar sama selai coklatnya masih ada. Jadi aku bikin roti tawar selai coklat aja, kesukaan anak aku. Dan aku seperti biasa juga, aku tuh selalu kalau pagi selalu ngeteh. Kalau nggak ngeteh itu rasanya ada yang aneh gitu, ada yang kurang gitu, Mas. Mungkin mamams beda ya, ada yang kalau pagi sukanya minum kopi, susu, atau juga ngeteh sama kayak aku. Tapi aku tuh nggak tahu kenapa perut aku nggak kuat kalau kebanyakan minum kopi. Doyan sih, cuma nggak begitu kecanduan banget sama kopi. Aku tuh lebih mengarahnya ke teh. Ada juga temen aku sehari itu bisa 4-5 saset sehari loh. Aku tanya dong, itu nggak apa-apa ya perutnya kebanyakan kopi kayak gitu? Katanya nggak apa-apa sih, malahan seger kalau habis ngopi. Oh ya Mams, ini yang telur dadar buat aku ya, yang tadi coklat buat anak aku. Sini aku kasih saus tomat, mayones, apa sih mayones dan saus cabe. Kadang kalau nggak punya stok roti, kita bikin nasi goreng. Oh ya Mams, aku lagi banyak banget telur karena dari bantuan pemerintah, apa itu namanya, yang dapat beras 2 karung, terus telurnya 2 kilo, ayam 2 kilo, terus sama apel 6 biji. Setiap kakak katanya dikasih. Katanya setiap kakak pasti dapat. Nggak pandeng kaya atau nggak mampu, katanya ngitungnya per kakak. Awal-awal bantuan dari pemerintah yang katanya buat corona itu, aku sama sekali nggak pernah dapat. Cuma bulan ini aku baru dapat. Katanya buat balita, yang punya balita itu dikasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sarapan dulu ya Mams. Aku nggak punya meja makan.
Jadi ya kalau makan begini di tempat TV. Suami aku sih nyuruh beli meja makan, cuma mau taruh di mana gitu, rumahnya sempit. Jadi ya udahlah, enakan juga di bawah gitu. Tak kerasa makannya banyak. Aku ceritain lagi ya, Mam. Jadi gini, ini rumah aku dulu waktu aku berangkat ke Taiwan. Sebelum menikah masih gadis itu, aku dulu berangkat jadi TKI di Taiwan. Terus selama 3 tahun aku membangun rumah ini. Jadi dulu itu waktu aku pulang dari Taiwan 3 tahun ini 3 tahun itu rumah ini masih kosong, belum ada isinya. Terus aku nikah sama suami aku, kami punya anak. Berapa bulan, 3 bulan kami nikah itu aku langsung hamil. Terus suami aku udah daftar ke Korea pakai G2G yang sistemnya itu sekolah belajar gitu. Di sini di tempat aku banyak banget yang ngajar bahasa Korea gitu, ada tempatnya. Terus suami aku udah lulus waktu itu, tinggal nunggu berangkatnya aja. Tapi karena lama ya nunggunya, sampai 1 tahun lebih lah. Pas anak aku lahir, suami aku masih di rumah. Itulah masa-masa pahit banget, Mams. Jadi waktu suami aku masih di rumah, kan kerjanya serabutan ya, nggak punya gaji, apalagi aku tuh hamil besar. Jadi waktu itu ya ampun, ya Allah, pokoknya nggak bisa dibayangin lah. Uang 1.000 rupiah pun kami kadang nggak punya loh, Mams. Coba bayangin, apalagi besarnya 10.000. Itu mungkin bagi orang ya 10.000 itu kecil ya, tapi bagi aku waktu itu, karena nggak punya sepeser pun, uang 10.000 pun gede banget menurut aku, alhamdulillah banget. Terus waktu itu kami untung alhamdulillah ada yang bantu saudara waktu lahiran Niko, anak aku ya. Terus abis lahiran kita seadanya, suami aku juga cari uangnya seadanya karena kami nggak kerja. Suami aku dulunya kerja di Karawang, tapi setelah itu sekolah Korea, dia cuma fokusnya nunggu hasil dari putusan yang di Korea itu. Kalau seandainya di Koreanya itu nggak bisa, dia kerja di pabrik. Takutnya kalau dia udah kerja di pabrik terus ada panggilan dari Korea, itu susah nantinya gitu menurutnya. Jadi dia harus fokus ke Korea dulu. Suami aku ikut ujian daftar Korea ini, belajarnya itu enggak sekali 2 kali loh, Mams. Dia udah 5 kali, bayangin. 5 kali itu gagal dan alhamdulillah, mungkin karena rezekinya anak mungkin ya. Jadi ke-5 kalinya itu sebenarnya dia udah patah semangat sih, cuma aku semangatin terus, aku omongin terus, karena dari sekian kegagalan itu pasti ada keberhasilan. Gitu aku ngomongnya. Sebenarnya sih kalau posisinya aku di suami aku itu, aku nggak tahu ya. Aku kan cuma bisa ngomong kan ya, dia yang jalanin, karena intinya tuh ketat banget, ujiannya itu ketat banget, pokoknya banyak banget lah pesaingnya gitu. Tapi waktu itu nggak tahu kenapa gitu ya, mungkin udah jalannya mungkin ya apa gimana gitu, waktu itu kuotanya itu banyak banget di sananya. Jadi standarnya yang harusnya tinggi itu rendah banget, jadi cuma 60. Biasanya kan 150, 130 itu nilainya itu harus lulus. Kalau di bawah itu nggak bisa lulus kan, waktu tahun-tahun kemarin yang suami aku gagal itu. Tapi nggak tahu kenapa gitu, tahun itu standarnya tuh turun banget. Jadi suami aku udah berjuang keras banget, karena dulunya itu selalu gagal kan, harusnya standarnya 130 kan waktu itu. Terus suami aku waktu tahun-tahun kemarin yang sebelum sama aku, suami aku itu selalu dapat nilai 110, 115, jadi di bawah standar banget. Jadi selalu gagal. Pas tahun itu nggak tahu, alhamdulillah sih itu mungkin rezeki ya. Pas tahun itu
suami aku dapat nilainya 150. 115. Terus standarnya itu cuma 60, bayangin standarnya 60 gitu. Ya ampun, suami aku tuh seneng banget waktu itu lulus gitu, alhamdulillah. Terus tes skillnya juga alhamdulillah dilulusin. Harus melewati 2 tes. Kalau tes pertama yang standar itu lulus, baru lanjut ke tes kedua. Jadi tes keduanya itu tes skill, jadi lihat fisik, lihat kemampuan bahasa. Jadi tes yang keduanya itu sistemnya kayak berhadapan langsung interview gitu sama orang Koreanya itu. Karena kan sistem G2G itu bukan dari PT gitu, bukan dari perPT-an gitu. Jadi dari pemerintahnya, jadi pemerintah Korea sama pemerintah Indonesia itu dia gabungan gitu. Jadi kerjasama gitu. Makanya di sini gajinya itu gaji UMR lah istilahnya kalau di Indonesia gitu. Jadi patokan dari pemerintah situnya, bukan PT. Kalau PT kan itu banyak banget potongannya kan. Terus juga kalau di PT gajinya di bawah gaji yang G2G itu. Banyak banget modalnya juga. Kalau di PT itu harus punya 150 juta. Sedangkan waktu itu suami aku dan aku itu nggak punya duit sama sekali. Itu boro-boro mau daftar ke kayak saudara aku gitu kan. Itu kan cepat, nggak usah ujian lagi gitu, nggak usah ikut ujian, nggak usah ikut belajar gitu, tinggal daftar ke PT, terus bayar uangnya, terus udah deh diproses, terus terbang gitu. Tapi kalau di G2G yang pemerintah itu kita harus belajar terus abis itu ikut tes. Kalau tesnya lulus kita tes lagi, kalau tesnya 2 kali udah lulus itu baru diproses sama orang-orang yang kerja di situ gitu. Waktu itu kalau nggak salah biayanya 30 juta ya. Itu udah terbangnya, itu udah sampai terbang, udah sampai sana, udah dikasih jajan di sananya juga, dikasih pegang selama sebulan sampai nunggu gajian. Dan 30 juta itu sampai keblepotan itunya ngomongnya ya, Mams. Dan 30 juta itu udah termasuk buat nganter ke bandara juga loh, Mams. Jadi kita udah nggak usah bayar apapun gitu, nggak usah ngeluarin apapun. Terus waktu itu kan posisinya kita nggak punya uang kan, tabungan pun nggak punya sama sekali. Terpaksa kita ngutang sama tetangga. Dan di rumah aku di sini, di kampung aku sini, jadi kalau kita pinjam uang sama orang, sistemnya gade darat. Apa itu gade darat? Jadi gade darat itu kayak riba, sejenis riba, tapi dihalusin gitu kata-katanya. Contohnya kasus aku ini, jadi kan aku butuh uang 30 juta, terus aku pinjam sama orang. Terus kita pinjam sama orang kan kita harus punya barang kan, atau sesuatu yang digadekan gitu sama dia. Ternyata aku nggak punya apa-apa, aku sawah pun nggak punya, emas atau barang berharga pun aku juga nggak punya. Di kampung aku kan mayoritas semuanya petani kan, jadi orang yang minjemin itu harus ada penghasilan dari uang yang dia pinjemkan. Jadi harusnya setiap panen aku tuh harus setor padi ke orang itu. Dikarenakan akunya nggak punya sawah, jadi aku setornya dalam bentuk uang. Kok jadi curhat panjang kali lebar ya, Bang? Tapi begitulah ya, Mams, itu perjalanan rumah tangga aku gitu. Ada pahitnya juga, ada susahnya juga. Dari nol, bener-bener kita itu dari nol. Ya semoga aja dari kisah pengalaman rumah tangga aku ini diambil hikmahnya ya. Dan maaf kalau ada kata-kata yang salah-salah atau ada omongan yang gak enaknya gitu. Maaf ya, Mams. Di sini aku tuh pure cuma pengen sharing aja kegiatan sehari-hari aku sebagai ibu rumah tangga. Ujung-ujungnya curhat. Biasa kali ya, Mams, ibu-ibu kalau menceritakan sesuatu yang sifatnya agak sensitif gitu, jadi semuanya itu keluar semua gitu.
Ya, semoga aja kedepannya kita dijauhkan dari segala hutang, karena jujur aku ngerasain sendiri punya hutang itu nggak enak banget. Oh ya Mams, nanti di part 2 nya apa kita curhat lagi gitu ya? Enggak lah ya, di part 2 nya sebisa mungkin aku nggak cerita masalah rumah tangga, tapi kalau ada nyerempet ke situ terus nggak sengaja ngomongin, maaf ya Mam. Aku tuh cuma seorang ibu rumah tangga tulen yang bener-bener cuma ngurus rumah sama anak aja, seharinya kayak gitu aja. Aku bukan wanita yang gaul gitu waktu masa mudanya. Bisa dibilang katro gitu, deso. Istilahnya itu kuper lah, kurang pergaulan gitu. Kita lanjut part 2 ya Mams curhatnya.